Pantheoners, selamat datang di podcast A Voice, Advokasi Voices in Collective Empowerment. Bersama saya, Alvira Jauhar sebagai moderator yang akan menemani teman-teman Pantheons dari awal sampai akhir pada podcast kali ini. Nah, apa sih podcast A Voice itu? Podcast A Voice ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Adkesma HMTS EPT UPI. Pada podcast ini, kita akan membahas seputar informasi beasiswa maupun informasi pengadvokasian lainnya. Nah, tentunya pada episode pertama ini kita akan membahas seputar informasi beasiswa, yaitu beasiswa yang kita nantikan bahkan kita tunggu, yaitu beasiswa Bank Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Teh Silva. Halo Teh. Halo. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Buat Alvira sendiri gimana? Alhamdulillah nih Teh, baik juga. Boleh mungkin Teh untuk perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui siapa sih Teh Silva ini? Oke, baik. Halo semuanya, kenalin aku Silva Trilestari, biasa dipanggil Silva. Aku mahasiswi Teknik Sipil angkatan 2022 dan di sini aku sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2024-2025. Wah, ternyata Teh Silva ini merupakan salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Teh beasiswa Bank Indonesia itu? Oke, jadi beasiswa Bank Indonesia ini merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan langsung oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi di Universitas Mitra. Contohnya itu kayak UPI, yang dimana mungkin penerima beasiswanya itu nggak cuma mendapatkan bantuan pendidikan, tetapi juga mendapatkan pelatihan dan pembinaan khusus dari Bank Indonesia. Wah, berarti Teh Bank Beasiswa Indonesia ini tuh tidak terbuka untuk umum ya Teh, hanya bagi kampus yang bermitra saja. Nah, selain itu bagi siapa sih Teh beasiswa Bank Indonesia ini diperuntukkan? Apakah bagi mahasiswa semester awal atau bagi mahasiswa tingkat akhir saja? Oke, jadi buat penerima beasiswa Bank Indonesia ini diwajibkan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan 40 SKS. Jadi mungkin buat teman-teman Pantheon yang telah menyelesaikan 40 SKS ini boleh segera untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Wah, iya, berarti Teh kalau di UPI sendiri di semester 3 akhir mau ke semester 4. Oke, nah selama Teteh mempersiapkan beasiswa Bank Indonesia ini, kalau boleh tahu nih, dulu Teteh ketika beranjak di semester 3 tahu informasi beasiswa Bank Indonesia ini tuh dari mana sih Teh? Pertama kali tahu itu sebenarnya itu dari TU Prodi ya. Kebetulan sebelum daftar beasiswa ini aku sempat daftar beasiswa lain yang beberapa kali mungkin minta surat rekomendasi ke TU dan jadi kenal juga gitu dari pihak TU-nya. Dan setelah itu sempat kayak ada obrolan, Ibu kalau misalkan ada informasi beasiswa itu boleh dihubungi aku gitu atau dikasih share gitu ke Ibu, ke aku gitu. Ya, terus waktu itu alhamdulillah ketika ada beasiswa BI ini langsung dikontak, langsung dihubungi sama pihak TU dan waktu itu alhamdulillahnya langsung nyiapin berkas gitu dan langsung daftar juga. Berarti bisa termasuk beruntung ya Teh Silva ini karena kebetulan dari pihak TU-nya ada informasi mengenai beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, kalau misalnya nih ada mahasiswa yang nggak aktif selain dari TU sendiri, apakah ada dari pihak BI-nya seperti kayak Instagram atau dan lainnya mengenai informasi ini Teh? Apakah terbuka informasinya? Kalau buat informasi itu sangat terbuka ya. Mungkin teman-teman Pantheon boleh cek di IG Bank Indonesia atau dicek di IG-nya Genbi UPI. Di kedua IG itu bakal disebar informasi seputar beasiswa Bank Indonesia. Oh, oke tuh. Jadi buat teman-teman Pantheon, yang penting kita harus inisiatif dan mencari tahu dari website-website yang telah disediakan oleh beasiswa Bank Indonesia sendiri. Nah, setelah tahu nih informasinya, tentunya pasti ada berkas atau persyaratan yang telah Teteh siapkan ketika Teteh mendaftar di beasiswa ini. Kalau boleh tahu apa aja sih Teh persyaratan yang harus kita siapkan? Tentunya pasti nggak mudah nih buat mendaftar di beasiswa Bank Indonesia ini. Oke, kalau buat persyaratan, tadi sempat disinggung ya, universitasnya harus bermitra dan alhamdulillahnya itu UPI sudah bermitra dengan pihak BI. Selain itu juga mungkin telah menyelesaikan 40 SKS, jadi mungkin buat teman-teman di semester 3 atas itu boleh segera mendaftar. Terus juga persyaratan lain itu dari perihal nilai, jadi mungkin buat nilai ini di IPK atau
IP semester sebelumnya itu minimal dari BI-nya itu minimal 3, tapi mungkin sesuai pengalaman sebelumnya. Jadi kan nanti ada seleksi fakultas ya. Di fakultas itu kita bersaing dengan prodi-prodi lain yang mungkin nilainya itu bisa lebih besar dibandingkan prodi teknik sipil gitu. Jadi mungkin kalau dibilang amannya di 3,5 itu udah aman banget buat daftar. Selain itu juga, selain nilai, mungkin kalian juga harus punya pengalaman aktif organisasi atau punya aktivitas sosial yang berdampak kepada lingkungan. Jadi mungkin teman-teman yang pernah jadi ketua pelaksana atau misalkan pernah menjalani program kerja HMTS misalkan atau pernah ikut volunteer, itu boleh segera membuat surat keterangan aktif atau misalkan dikumpulkan juga sertifikat volunteernya. Selain itu juga nanti di berkas di formulir BI itu ada jenis prestasi. Jadi mungkin teman-teman semua yang punya prestasi 5 tahun terakhir di akademik atau di non akademik itu segera dicantumkan ya. Mungkin gimana ya kalau misalnya ada pertanyaan, gimana ya kalau misalkan aku nggak punya prestasi atau misalkan gimana, itu nggak apa-apa, di skip aja. Tapi kalau misalkan punya prestasi entah itu peserta atau apa, itu lebih baiknya dicantumkan. Dan yang terakhir ini opsional, yaitu ada SKTM. Jadi mungkin buat teman-teman Pantheon yang punya SKTM itu boleh segera dilampirkan. Waduh, lumayan banyak juga ya Teh ternyata persyaratan yang harus disiapkan dalam mendaftar di beasiswa ini. Nah, tadi berarti kalau IPK tuh menjadi highlight ya Teh di beasiswa ini. Wah, buat teman-teman Pantheon harus mempersiapkannya sih. Tadi tuh ada di 3,5. Berarti kalau misalnya di bawah 3,5 sebetulnya masih memiliki peluang ya Teh untuk daftar. Cuman itu hanya sebatas aman saja. Oke, berarti selain itu pun tadi kan ada SKTM ya Teh. Teteh menyinggung SKTM. Untuk itu kan tidak diwajibkan ya Teh. Berarti tetap yang tidak memiliki SKTM pun masih memiliki peluang untuk mendaftar beasiswa ini. Masih punya peluang, jadi jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir gitu, karena kalau menurut pengalaman pribadi ini di tahun kemarin itu aku tidak mencantumkan SKTM asalkan dari BI itu dilihatnya itu dari nilai, asalkan nilai bagus, punya pengalaman organisasi dan juga punya jenis prestasi. Ketika 3 hal itu sudah terpenuhi, sebenarnya itu bisa dianggap aman aja gitu buat dari BI-nya. Berarti ya Teh persyaratan utamanya tuh yang pertama IPK, terus kemudian kita harus aktif dalam organisasi, dan selain itu kita harus berprestasi ya Teh. Dan yang terakhir itu kayak SKTM tuh dilampirkan tapi meskipun opsional, tapi kalau dari pihak BI-nya sendiri itu kayak di spill ya Teh, dicantumkan kalau SKTM tuh. Oke, berarti Teh lumayan juga ya persyaratan itu. Nah, selain itu pasti ada seleksi nggak sih atau tahapan-tahapan dalam mendaftar beasiswa ini? Nah, bagaimana sih Teh seleksi dari beasiswa Bank Indonesia ini? Itu yang pertama itu nanti kalian bakal diseleksi di fakultas. Di seleksi di fakultas ini biasanya tergantung kebijakan fakultasnya. Jadi waktu tahun lalu itu kalau di FPTI ya hanya ada seleksi berkas, tapi di fakultas lain tuh ada seleksi wawancara. Jadi mungkin tergantung kebijakan dari fakultasnya. Kalau dari FPTI kemarin tuh hanya seleksi berkas, kemudian diserahkan ke pihak BI, dan dari pihak BI itu langsung diseleksi wawancara. Mungkin gitu kalau dari tahapan seleksinya. Oh, berarti ada 2 tahapan utama ya Teh. Yang pertama kita harus di fakultas dulu. Nah, kalau dari fakultas lolos baru kita bisa mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh BI itu sendiri. Nah, tadi kan berkas ya Teh, menyinggung berkas. Kalau boleh tahu berkas apa aja sih yang diseleksi di fakultas itu? Kalau berkas itu tadi, jadi kalau misalkan kalian mendaftar beasiswa BI itu nanti bakal dikasih formulir biodata BI. Di sana itu banyak banget yang harus kalian isi, kayak tadi ada jenis prestasi, minat bakat, kegiatan-kegiatan sosial itu dicantumkan di formulir BI. Selain itu juga mungkin tadi nyinggung IP dan IPK ya, itu berarti harus mencantumkan transkrip nilai sementara. Selain itu juga tadi ada pengalaman organisasi, berarti mencantumkan surat keterangan aktif atau misalkan sertifikat volunteer yang pernah kalian ikutin. Mungkin satu lagi nih, berkas yang paling penting dan juga jadi hal yang paling diperhatikan gitu oleh pihak BI, yaitu ada surat motivasi atau esai. Ya, itu berarti harus kita fokuskan ya Teh. Fokuskan di esai ya. Nah, tadi kan kalau dari fakultas kebetulan dari FPTI mah hanya seleksi berkas saja. Nah, sedangkan kalau dari pihak BI sendiri, apakah ada wawancara? Atau tetap sama, hanya seleksi berkas saja? Kalau dari pihak BI itu ada seleksi wawancara.
Oh, ada wawancaranya. Nah, kalau boleh tahu, spill nih Teh dikit. Apa aja sih pertanyaan yang biasanya suka dilontarkan dari pihak BI itu sendiri? Oke, jadi buat wawancara, karena kita daftar beasiswa BI ya, pasti ditanyain soal BI itu apa, 3 pilar utama dari BI itu apa, visi misi utama BI itu apa. Mungkin pengetahuan umum seputar BI itu bakal ditanyakan gitu. Selain itu juga mungkin kita bakal ditanyakan soal beasiswanya, kenapa alasan kita mendaftar beasiswa itu kenapa. Ditanya juga soal potensi diri, ditanyakan juga mungkin pengalaman apa yang pernah kalian ikutin, juga prestasi apa yang kalian punya. Ditanya juga kayak minat bakatnya kemana gitu. Dan ini yang paling penting dan harus disiapkan, kasih tahu juga kenapa kalian tuh layak jadi penerima beasiswa Bank Indonesia mungkin itu. Berarti si wawancara itu tuh berkesinambungan ya Teh dengan surat motivasi yang telah kita buat. Berarti kita sebagai pendaftar nih ketika membuat si surat motivasi itu harus benar-benar sesuai kenyataan dan kalau bisa menjual value diri kita berarti ya Teh. Dan karena akan dipertanggungjawabkan di wawancara tersebut. Oke Teh, baik, luar biasa sekali ya beasiswa Bank Indonesia ini. Mungkin dari Teteh kalau mau minum terlebih dahulu boleh. Oke. Boleh minum dulu Teh biar agak. Nah, lanjut aja nih Teh. Tadi kan udah ke tahapan seleksi ya Teh. Nah, Teteh sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, apa aja nih keuntungan yang telah Teteh dapatkan selama menjadi Genbi? Ngomongin soal keuntungan juga manfaat sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ini tuh banyak banget. Selain kita dapat bantuan pendidikan sebesar 1 juta per bulan selama 2 tahun, kita juga berkesempatan untuk mengikuti event-event BI ya. Jadi kegiatan-kegiatan BI yang diselenggarakan itu kalian bisa ikut gitu sebagai penerima beasiswa. Selain itu juga dari BI-nya juga kita diadakan kegiatan ini pengembangan soft skill. Jadi dari BI ini kita diwajibkan untuk mengikuti pengembangan soft skill. Selain itu juga mungkin kita juga berkesempatan buat magang di BI dan juga berkesempatan buat kerja di sana. Dan juga ini keuntungan dan juga manfaat yang paling yang paling kerasa banget, kalian nanti bakal masuk di komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, namanya itu Generasi Baru Indonesia atau Genbi, di mana di Genbi ini kalian bakal ketemu teman-teman yang keren-keren, yang punya prestasinya itu bagus-bagus gitu ya. Selain itu juga di Genbi ini tuh banyak proker-proker yang bisa mengasah soft skill kita gitu. Menarik juga nih keuntungannya, banyak banget, bukan hanya dari finansial ya Teh, tapi dari komunitas pun difasilitasi untuk memperbaiki atau menambah skill yang soft skill yang kita dapatkan. Nah tadi Teh kalau boleh tahu kan Teteh menyinggung ada kegiatan atau event tertentu di beasiswa Bank Indonesia ini. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih Teh yang telah Teteh ikutin dan tentunya dari beasiswa ini tuh menyediakan kegiatan seperti apa? Kalau ngomongin soal kegiatan, jadi kita sebagai penerima beasiswa ini kan dari awal daftar itu sudah berjanji untuk berperan aktif ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh BI. Jadi dari BI ini tuh mengadakan kayak kegiatan yang pengembangan diri, kegiatan edukasi atau kegiatan sosial. Kayak contohnya mungkin dari pengembangan diri. Jadi setiap tahun-tahun sebelumnya dari pihak BI ini tuh mengadakan yang namanya leadership camp. Jadi kita itu nge-camp, tapi nanti edukasikan mengenai kepemimpinan, tapi kita nge-campnya juga bukan nge-camp yang harus yang bawa ini banyak, bawaannya banyak terus kayak yang harus lari-lari gimana gitu, enggak, tapi kita di sana have fun, dikasih tendanya juga yang enak banget, makanannya juga enak-enak, bahkan dikasih konser gratis juga di sana. Jadi yang beneran have fun banget gitu. Selain itu juga mungkin ada program sertifikasi SDM unggul. Jadi dari BI itu tuh fasilitasi sertifikasi berbasis BNSP, di mana untuk sertifikasinya sendiri itu sudah di-cover oleh pihak BI, bahkan penginapan hotel bintang 5 itu kalian sudah difasilitasi gitu oleh dari BI. Jadi mungkin sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ini harus pintar-pintar memanfaatkan fasilitas itu. Mungkin tadi itu dari pengembangan diri, ada juga dari sosial. Dari sosial ini
BI juga mengadakan yang namanya field trip. Jadi kita tuh field trip ke UMKM lokal, di mana di UMKM lokal itu kita makin sadar gitu, oh ternyata UMKM itu menjadi faktor pendukung ekonomi yang paling kerasa gitu di Indonesia. Selain ada UMKM juga kita sempet tuh jadi kayak ikut event clean up day. Jadi kita datang nelusuri sungai, yang bersih-bersih sungai gitu, yang beneran jadi kayak Pandawaranya Jawa Barat. Terus selain tadi kan di sosial ya, di edukasi itu kita jadi setiap beberapa bulan itu, jadi dari pihak BI itu selalu mengadakan seminar edukasi mengenai keadaan ekonomi di Indonesia. Jadi ketika kita juga dikasih edukasi, kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat luas. Kayak kita datang contohnya ke yayasan misalkan atau ke sekolah itu untuk mengedukasi bahwa program-program yang biasa kita gunakan itu berasal dari Bank Indonesia. Wah, sepertinya seru banget ya Teh menjadi Gen B. Iya, nah tadi tuh saya highlightnya tuh di situ bukan hanya soft skill tapi ada uji kompetensinya juga. Berarti si BI ini tuh bukan hanya memberikan kita edukasi atau pengetahuan, tapi kita pun diuji kemampuan kita tuh sesuai atau enggak. Seperti itu, hebat sekali sih Teh. Itu benar-benar sangat menguntungkan. Oke, nah berarti kalau dari situ kan kita udah banyak banget nih dapat informasi dari Teh Silpa mengenai beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, kalau boleh tahu kapan sih Teh pembukaan atau pendaftaran dari beasiswa Bank Indonesia ini? Kalau timeline pembukaan dari beasiswa Bank Indonesia itu dari 2025, dari sekarang itu sudah sedang dibuka sampai tanggal 7 Februari 2025 itu ada tahapan registrasi ya. Mungkin buat teman-teman yang mau daftar itu dipersilahkan buat daftar. Selain itu juga nanti di tanggal 10 Februari sampai tanggal 28 Februari itu ada seleksi tahap 1 ya, jadi kayak buat diseleksi berkas dan juga diseleksi wawancara itu di semuanya ada di tanggal segitu. Dan yang terakhir itu ada pengumuman final. Pengumuman final itu ada di tanggal 10 Maret 2025. Tips and trick supaya kita keterima di beasiswa Bank Indonesia ini. Kalau ngomongin soal tips and trick ya, mungkin buat teman-teman yang mau mendaftar itu diperiksa kembali kelengkapan berkas-berkasnya gitu. Kalau bisa selengkap mungkin, entah itu dari mengisi biodatanya. Tadi kan banyak juga ada jenis prestasi, minat bakat, terus ada aktivitas-aktivitas sosial itu dikerjakan, mungkin diisi sesuai sama pengalaman yang kamu pernah lakukan. Selain itu juga mungkin dari sisi ini ya, esai ini yang paling penting. Semua dari pengalaman atau nggak misalnya potensi diri, value kalian itu harus dijual di esai ini gitu, karena satu berkas yang paling yang paling ternotis sama asesor dari pihak BI itu adalah dari esai. Mungkin buat pembuatan esai atau misalkan ada yang mau nanya-nanya soal esai, boleh banget ditanya aja gitu ya. Boleh, terus juga mungkin dari kelengkapan dokumen ya tadi ya. Kemudian ada juga dari wawancara. Buat wawancara mungkin pengetahuan soal Bank Indonesia itu harus dimatengin lagi gitu. Bisa dibaca mungkin di website BI. Di website BI itu banyak banget informasi seputar pengetahuan umum seputar BI. Selain itu juga mungkin kalian harus mengenal diri lebih dalam ya, karena mungkin kalian bakal ditanya soal diri kalian tuh tujuannya mau kemana, kayak gitu-gitunya tuh bakal ditanya. Alasan beasiswanya. Terus kenapa kita layak gitu, itu dipersiapkan jawabannya tuh sematang-matang mungkin. Mungkin kalau dari tips buat teman-teman yang mau daftar beasiswa mungkin segitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman maba atau enggak misalkan maru yang semester 1 yang OTW semester 2 kan kebetulan belum bisa daftar nih. Mungkin buat maru-maru yang masih semester 2 dan lagi nonton ini, mungkin bisa dipertahankan nilai IPK-nya gitu, nilai IP-nya. Kemudian IPK menjadi utama ya Teh. IPK jadi utama gitu. Selain itu juga mungkin kalian ketika ada kesempatan atau ada peluang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif itu langsung diikut aja gitu, langsung gas aja, gak usah mikir nanti gimana ya, ini gimana. Kalau misalnya kalau ada jangan takut gagal, langsung ikut aja gitu kegiatan-kegiatan positif. Untuk Teh Silpa, karena Teteh telah memberikan kesempatan dan bahkan memberikan informasi yang sangat berharga ini mengenai beasiswa Bank Indonesia ini. Boleh kepada panitia untuk penyerahan. Nah, terima kasih Teh Silpa. Mungkin bisa. Boleh untuk dokumentasi kepada panitia, dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Pas. 1, 2, 3. Mau lagi Teh? Boleh. boleh. 1, miring nggak? 1, 2, 3.
Oke, makasih banyak ya Teh. Terima kasih juga buat Elvira selaku moderator, juga mungkin buat teman-teman panitia semua yang sudah mengundang aku dalam podcast A Voice kali ini. Iya, kembali kasih Teh. Tentunya sekali lagi saya dan juga pihak panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Teh Silpa telah menjadi narasumber pada podcast episode pertama ini. Tentunya kepada teman-teman yang telah menyaksikan, terima kasih banyak pada podcast A Voice dalam beasiswa Bank Indonesia ini. Tentunya jangan lupa untuk teman-teman semua saksikan terus episode-episode berikutnya yang dapat teman-teman akses pada channel YouTube HMTes EPTUPI dan juga Instagram HMTes EPTUPI. Jangan lupa juga untuk terus komen, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dari informasi beasiswa ataupun podcast A Voice ini. Saya Alvira Jauhar sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.